Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nita Susniatin di channel Matematika. Sekarang kita akan membahas tentang matriks ya, untuk determinan dan inverse matriks. Bu Nita ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Yuk kita tonton. Determinan dan inverse matriks. Ini ada data dari Persijap Jepara yang mengikuti klasemen sepak bola Liga 2 Grup B ya, tahun 2022. Saya ambilnya yang terbaru. Tanda centang itu berarti dia menang, tanda seri itu adalah strap itu, kemudian tanda silang itu kalah, dan bulat itu dia belum bertanding. Lah, apakah kamu bisa mencari nilai berapa untuk setiap kemenangan, untuk setiap seri kekalahan pada tabel klasemen tersebut? Apakah bisa? Nah, ternyata fenomena ini atau permasalahan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan inverse matrix. Caranya seperti apa? Yuk kita tonton. Menentukan determinan matriks yang berordo 2x2. Nah, jika saya punya matriks A, B, C, D, maka determinan matriks A-nya adalah nih, AD min BC. Jadi lambang dat A itu dilambangkan dengan garis 2, A-nya huruf besar, kemudian AD dikurangi BC. A dan D itu kita kalikan, dikurangi B dan C kita kalikan juga. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, saya punya matriks A, 1, 2, 3, 4, maka determinannya adalah AD min BC. Caranya berarti 1 dikali 4 dapatnya 4, kurangi 2 kali 3 dapatnya 6. Hasilnya adalah negatif 2. Determinan matriks untuk ordo 3x3. Jika saya punya matriks yang ordonya 3x3, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan matriksnya adalah ini ya, melambangkannya sama, jadi ada 2 garis, kemudian B-nya dilambangkan dengan huruf besar. Cara menulisnya adalah 3 kolom kita tulis lagi, kemudian kolom pertama dan kedua juga kita tulis lagi. Jadi jumlahnya adalah 5 kolom. Nah, cara menentukan determinannya, kita lihat ini. Yang saya panah itu AEI kita kalikan. Kemudian BFG juga kita kalikan, itu kita jumlahkan ya. PDH juga kita jumlahkan. Jadi yang diagonal utama atau yang ke kanan itu kita jumlahkan. Kemudian yang selanjutnya CEG yang ke kiri atau yang samping itu kita kurangi. AFH juga kita kalikan kemudian kita kurangi. PDI juga seperti itu. Nah, ini ya tandanya saya beri tanda kurang. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat ini. EI berarti elemen A, E, dan I kita kalikan, kemudian kita jumlah dengan BFG. BFG dari mana ini? BFG. Kemudian kita tambah lagi dengan CDH. CDH itu CDH. Harapannya paham ya? Kemudian sekarang tandanya dikurang, yaitu apa? Kurang CEG. CEG dari mana? CEG. Kemudian kurang lagi AFH. AFH. Dikurang lagi BDI. BDI. Semoga bisa lebih paham dengan adanya contoh ini. Nah, ini ada matriks B, ordonya 3x3 ya. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 4. Cara menulisnya, nah ini, sama pakainya B besar dan diikuti oleh 2 garis. Kemudian ditulis lagi soalnya dan ditambah 2 kolom. 2 kolom ya. Ini kolom pertama, kedua. Ini pertama, ini kedua. Oke, kemudian nah ini 1, 3, 4. 1, 3, 4 kita kalikan. 1, 3, 4 itu 1 kali 3 kali 4 kita kalikan. Kemudian kita tambah tandanya, kita tambah ya. Tambah 2 kali 2 kali 2 kali 1. 2 kali 2 kali 1. Betul ya. Tambah lagi berapa? Tambah lagi 3 kali 4 kali 5. 3 kali 4 kali 5. Sekarang diagonal samping diapakan? Tandanya dikurang. 3 kali 3 kali 1. 3 kali 3 kali 1. Dikurang ya. Kemudian dikurang lagi. Yang kedua yaitu
1 kali 2 kali 5, 1 kali 2 kali 5. Dan yang terakhir adalah 2 kali 4 kali 4, 2 kali 4 kali 4. Jadi yang diagonal sampingnya yang dikurang. Hasilnya berapa? 1 kali 3 kali 4, 12, tambah 2 kali 2 kali 1, 4, tambah 3 kali 4 kali 5, 60, dikurangi 3 kali 3 kali 1, 9, dikurangi lagi 1 kali 2 kali 5, 10, dikurangi lagi 2 kali 4 kali 4, 32. Jadi jawabannya adalah 25. Yang selanjutnya adalah jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Ada dua ya. Jika determinan A itu sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singuler. Jadi kalau ada pertanyaan, matriks A adalah matriks singuler, berarti juga diketahui berarti determinan A sama dengan 0. Determinan itu AD min BC sama dengan 0. Itu sudah pasti. Yang selanjutnya itu adalah jika determinan A tidak sama dengan 0. Seperti contoh tadi kan determinannya negatif 2 ya, berarti tidak sama dengan 0. Atau tadi yang jawabannya di ordo 3 kali 3 itu kan tidak juga sama dengan 0, berarti dia non-singular. Tapi untuk soal-soal itu seringnya keluarnya adalah yang matriks yang singular, yang determinan A sama dengan 0. Diingat, determinan adalah AD min BC. Determinan sudah selesai, berarti sekarang kita ke inverse matrix. Inverse matrix itu bisa kita lihat pembahasannya, yaitu misalnya saya punya A dan B merupakan dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Maka bisa terdapat hubungan jika AB sama dengan BA sama dengan identitas, berarti matriks identitas ya, yang diagonalnya adalah, ayo masih ingat kan? Diagonal utamanya 1, selainnya adalah 0. Dikatakan A dan B merupakan matriks yang saling inverse jika ini AB sama dengan BA sama dengan identitas. Itu berarti matriksnya saling inverse. Maksudnya apa? Matriks B disebut inverse perkalian dari matriks A dan dinotasikan dengan A inverse. Jadi notasi inverse adalah ini ya, min 1 seperti ini. A inverse bacanya. Matriks A disebut inverse perkalian dari matriks B dan dinotasikan dengan B inverse. Contohnya, saya punya matriks 3152, minta menentukan inverse-nya. B 2 min 1 min 5 3. Apakah nanti lihat B sama dengan BA? AB kita lihat, berarti matriks A kita tulis, matriks B kita tulis, perkalian matriks masih ingat, caranya adalah kita pisah baris dan kolomnya dulu. 3 kali 2, 6 ditambah 1 kali min 5, negatif 5 ya, berarti 6 ditambah negatif 5 adalah 1, dan seterusnya. Ternyata ini adalah matriks identitas, diagonal utamanya 1 dan yang lain adalah 0, berarti kita lambangkan dengan I. Jadi, kesimpulannya apa? Karena ini AB sama dengan identitas dan BA, nanti dicoba sendiri ya, hasilnya juga identitas, maka kedua matriks itu merupakan saling inverse gitu. Rumus inverse matriks. Rumus inverse matriks berordo 2 kali 2. Jika A sama dengan AB, jadi inverse matriksnya adalah inverse ya, nulisnya seperti ini, pangkat negatif 1 kita namakan dengan A inverse sama dengan 1 dibagi dengan determinan A. Determinan itu adalah AD min BC, ingat ya tadi. Kemudian yang berubah adalah di sini AD itu berubah letak, AD ya berubah letak, kemudian BC berubah tanda. BC berubah tanda. Sama dengan 1 per AD min BC, AD berubah letak, BC berubah tanda. Dengan syaratnya apa? AD min BC tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau AD min BC sama dengan 0, berarti matriks singular, jadi nggak boleh. Jadi, jika determinan A sama dengan 0 atau A merupakan matriks singular, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Untuk yang ordo 3 kali 3, kita lihat
Saya punya matriks A, ABC, DEF, GHI, inversnya adalah A inverse, nulisnya juga sama, 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Determinan A karena ordernya adalah 3 kali 3, berarti seperti tadi, AI kalikan BFG kalikan CDH, ya, kita jumlahkan, kemudian dikurangi CEG, kemudian KFH, kemudian dikurangi lagi BDI. Nah, untuk adjoint caranya adalah, coba perhatikan, baris pertama, kolom pertama, ini coba kita hilangkan, berarti tinggal EFHI ya, EFHI. Oke, paham? Baris pertama, kolom pertama kita hilangkan, tinggal EFHI. Yang selanjutnya adalah ini, baris kedua, kolom pertama. Saya ulangi, baris kedua, kolom pertama yang kita hilangkan, berarti tinggal BCHI. Yang selanjutnya adalah baris ketiga, kolom pertama yang kita hilangkan, berarti tinggal BCEF. Ini BCEF. Dan seterusnya, sehingga diperoleh adjoint-nya ini. Adjoint ini adalah ini tuh determinan. Jadi nanti kita akan lebih paham jika ada contoh. Untuk contoh soal, ini yang berordo 2x2 ya. Ada matriks 31, 10, 3. Diminta menentukan determinannya, kemudian diminta menentukan inverse matriksnya. Yang pertama adalah determinan matriks A. Karena determinan itu AD min BC, AD dikurangi BC, jadi ketemunya adalah 3 kali 3 dikurangi 1 kali 10. 3 kali 3 dikurangi 1 kali 10. 3 kali 3 itu 9, dikurangi 10, jawabannya negatif 1. Bisa ya? Oke, sekarang jadi diperoleh determinan matriks A adalah negatif 1. Yang selanjutnya adalah inverse matriks. Inverse matriks A melambangkannya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ingat, AD-nya adalah pindah posisi dan BC-nya adalah berubah tanda. Jadi berubah posisi dan berubah tanda. Nah, berarti determinan, karena sudah diketahui determinannya adalah negatif 1, 1 dibagi negatif 1, hasilnya negatif 1 ya. Kemudian ini 3 berubah tempat karena sama-sama 3. Kemudian 1 dan 10 berubah tanda, jadi ketemunya negatif 1 dan negatif 10. Kemudian karena 3 dikali dengan negatif 1 jadinya negatif 3, negatif 1 kali negatif 1 ketemu 1, negatif 10 kali negatif 1 ketemunya 10, 3 kali negatif 1 ketemunya negatif 3. Jadi diperoleh inverse matriks A adalah negatif 3, 1, 10, negatif 3. Contoh 2, yaitu matriks B berordo 3 kali 3, diminta menentukan nilai determinannya. Jadi seperti yang di awal sudah kita bahas ya, untuk menentukan determinan ordo 3 kali 3, yaitu kita tulis elemen-elemen matriksnya, kemudian kita tambah 2 kolom yang awal. Ini ya, 19, 17, 18, 12, 13, 8 ini. Yang selanjutnya adalah tinggal kita kalau panah ke kanan atau diagonal utama berarti kita jumlahkan, kemudian diagonal samping panah ke kiri berarti kita kurangkan. Kita peroleh hasilnya adalah 19 kali 13 kali 8 ditambah 12 kali 4 kali 8 ditambah 3 kali 17 kali 8 dikurangi 3 kali 13 kali 18 dikurangi 19 kali 4 kali 8 dikurangi 12 kali 7 kali 8. Sehingga determinan B 1976 ditambah 864 ditambah 408 dikurangi 702 dikurangi 608 dan dikurangi 1632. Sehingga diperoleh determinan B adalah 306. Selanjutnya masih contoh 2. Jika ada matriks B tadi diminta menentukan
inverse dari matriks B, karena inverse dari matriks B adalah 1 per determinan B dikalikan dengan adjoint B. Determinan B sudah ketahui ya, sudah didapat ya tadi 306. Sehingga adjoint B ini diperoleh, ini kita bahas lagi. Baris pertama, kolom pertama kita hilangkan dulu, berarti tinggal 13,488. 13,488. Setelah baris pertama, berarti kita ke baris kedua, kolom pertama, 12,388. 12,388. Tandanya setelah positif jadi negatif. Ini juga positif lagi. Sekarang kita ke baris ketiga, kolom pertama yang kita hilangkan, tersisa 12,313,4. 12,313,4, betul ya? Sekarang kita menuju kolom kedua. Baris pertama kolom kedua tersisa 17,418,8. 17,418,8, betul ya? Konsentrasi lagi. Baris kedua kolom kedua 19,318,8. 19,318,8. Sekarang adalah silahkan dilanjutkan lagi sesuai dengan instruksi yang Bunita jelaskan sehingga diperoleh ini. Terus karena ini adalah bentuknya determinan, berarti kita peroleh ini AD min BC. Jadi 13 kurangi 8, 13 kali 8 dikurangi 4 kali 8. AD min BC negatif, dikurung ya ini ya. 12 kali 8 dikurangi 3 kali 8. Lagi, ini adalah 12 kali 4 dikurangi 3 kali 13 dan seterusnya diperoleh. Adjoint B adalah 72 negatif 72 sampai 43. Jadi diperoleh B inverse atau matriks dari B adalah 1 per 306 dikalikan dengan matriks 72 sampai 43 ini. Jika bisa dibagi berarti nanti dibagi aja sehingga memperoleh hasil yang nilainya bulat ya. Kalau ini kan sebenarnya ada pecahannya begitu. Yuk kita latihan. Semoga dengan latihan ini bisa menambah pengetahuan dan menambah keterampilan untuk bisa memahami dalam menentukan matriks, determinan matriks dan juga inverse matriks. Silakan dicari determinan dan inverse matriks A, kemudian dicari juga adalah determinan dan inverse matriks B. Selamat mencoba, semoga berhasil dan pasti bisa. Terima kasih Bunita ucapkan untuk yang sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Silahkan dinyalakan loncengnya biar tahu kalau Bunita nge-share untuk video-video yang selanjutnya.